Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Kali ini Mihu akan membawakan cerita donghua yang berjudul Renegade Immortal. Oh iya, Mihu ingatin sekali lagi ya bahwa cerita ini sesuai dengan novelnya. Dan ini full spoiler. Semoga kalian semua suka ya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tizun pucat saat dia bangun dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di dalam gua alam kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, menampakkan lantai yang tertutup tulang burung dan hewan. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak tahu seberapa dalam lubang kecil ini. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, satu misteri terpecahkan. Gaya tarik yang sebelumnya menghisapnya ke dalam gua berasal dari lubang ini. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya masuk dan menyelamatkan hidupnya. Setelah sekitar 1 jam gua ini berhenti menarik. Namun setelah beberapa saat, itu dimulai lagi dan ini berulang beberapa kali. Tizun telah memahami waktu lubang penyedotan yang aneh. Itu akan mulai menghisap setiap 30 menit selama 60 menit. Memanfaatkan celah waktu antara penyedotan, Tizun dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia mengungkapkan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi batu. Tebingnya sangat curam. Tidak mungkin dia turun dengan lengannya yang patah. Sial, terjebak di sini berarti kematian yang lambat. Tetapi melompat ke bawah akan menjadi kematian yang instan. Ucap Tizun sambil tersenyum pahit. Dia melihat mayat berdarah dari burung yang tersedot sebelumnya. Dengan sedikit ragu, dia berjalan mendekat mengambilnya dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya sangat mengerikan. Dia menghembuskan nafas saat daging mentah di mulutnya membanjiri indranya. Tetapi kemudian terus memakannya. Dia hampir tidak mengunyah dagingnya, memilih untuk menelannya hampir utuh. Pada saat ini Tizun merasakan kehangatan memasuki perutnya saat perutnya bergolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar. Lalu dia berdiri dan menarik nafas dalam-dalam agar dirinya tidak memuntahkan semuanya. Dalam keadaan keserupan, Tizun melihat bangkai burung yang setengah dimakan. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik-manik merah seukuran biji. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini? Ucap Tizun yang jantungnya berdebar-debar saat memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan oleh guru di desanya. Beberapa hewan yang hidup lama akan ada sesuatu yang disebut dantian terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang memakan dantian, hidup mereka akan diperpanjang dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Jantung Tizun berdebar cukup keras. Jika manik ini benar-benar seperti dantian yang dijelaskan dalam buku, memakannya tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan memungkinkannya untuk lulus tes dan bergabung dengan sekte Heng Yue. Tapi manik ini sangat keras. Sepertinya itu tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang-camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu dengan 5 awan terukir di atasnya terungkap itu terlihat sangat tua. Tizun sangat kecewa. Dengan tidak mau menyerah, dia menggigit manik-manik itu lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Hahaha, Tizun, kau terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Tizun menghela napas berat. Di luar sudah gelap, dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sampingnya dan tulang binatang menutupi lantai. Setelah beberapa saat, Tizun terbangun, bukan hanya lengannya yang masih bengkak. Kondisinya sepertinya semakin tambah parah. Sial, apakah aku akan terjebak di sini seumur hidupku? Ucap Tizun bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena dia haus, dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjelati embun dari mereka. Pada saat ini dia tiba-tiba memperhatikan manik dan melihat tetesan embun di atasnya.
Dia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun ada di sebelah manik-manik. Seketika dia dengan lembut mengambil manik itu. Dengan jantungnya berdebar-debar dan menggulung manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan sejuk dan menyegarkan datang dari lengannya. Pada saat ini gelombang perasaan sejuk dan menyegarkan datang dari lengannya. Tizun menatap lengannya tanpa mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat matanya bersinar. Bengkak di lengannya sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya, mencoba masih ada sedikit rasa sakit, tetapi itu bukan masalah besar. Wah, manik batu ini pasti harta karun. Ucap Tizun sangat terkejut. Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali embun muncul dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Dia tahu embun ini sangat berharga. Jadi dia mengumpulkan beberapa. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Tizun sadar bahwa embun ini sangat berharga. Pada saat ini Tizun tiba-tiba mendengar teriakan dari kejauhan. "Tizun, kau di mana?" Mendengar suara ini, Tizun langsung tercengang. Dia mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak. "Ayah, aku di sini!" teriak Tizun. Pelangi mendekat dari kejauhan mengelilingi tebing dekat Tizun untuk beberapa saat lalu turun. Ketika ayah Tizun melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke arah Tizun dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Tizun, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau harus begitu keras kepala? Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana orang tuamu akan hidup jika kau mati?" Mendengar kata-kata ayahnya, Tizun tercengang. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa ayahnya salah paham. Ayahnya pasti berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa babak belurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Pada saat ini murid sekte Heng Yue namanya Zhang menatap Tizun. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang telah robek tadi. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan sesuatu kekuatan mencoba untuk menyedotnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kaki gunung sekte Heng Yue, lalu menaiki tangga dan mendekati puncak. Kembali ke sini seperti ini menyebabkan perasaan Tizun campur aduk. Di puncaknya ada banyak orang dengan ekspresi yang jelek. Murid Zhang dengan cepat mendekati salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara yang dingin, "Sejak orang itu ditemukan, kirim dia ke ruang tamu untuk menyatukannya kembali dengan ibunya." Di dalam kamar ketika ibu Tizun melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Scene berganti. Pada saat ini di aula sekte Heng Yue, beberapa tetua sedang duduk untuk mendengarkan murid Zhang menjelaskan bagaimana dia menemukan Tizun. Di ujung meja panjang itu, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungannya hidup dan mati seseorang yang fana dengan yang abadi seperti kita? Lihatlah sekolah abadi lainnya. Yang mana di antara mereka seperti kita yang mengirim orang untuk mencari seorang anak yang mencoba bunuh diri karena tidak terpilih? Ini sangat memalukan." Di sebelahnya seorang pria parubaya dengan wajah dingin juga berkata, "Apa yang dikatakan tetua Ma memang benar. Di semua sekte di negara Zhao hanya sekte Heng Yue kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kita, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika ditolak. Lalu siapa yang berani mengirim anak-anak mereka kepada kami?" Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, "Pada kenyataannya, bukankah karena sekte Heng Yue kita telah menolak sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivasi dari manusia? Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli apa yang manusia pikirkan?" Akhirnya seorang tetua yang penuh keriput menghela nafas dan berkata, "Jika pemuda ini pernah mencoba bunuh diri, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini berlanjut, mari kita buat pengecualian dan terima dia sebagai murid." Setelah dia selesai berbicara, dia melirik pria parubaya itu. Pada saat ini Penatua Ma mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. "Penatua Li, apakah sekte Heng Yue kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah?
ucap Penatua Ma. Penatua Ma, pemimpin menyuruhku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar dan sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebarkan bahwa kita memaksa anak mereka untuk bunuh diri. Bukankah itu lebih memalukan? Jika kau bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka aku akan membiarkanmu menanganinya. Ucap Penatua Li membuka matanya dan berkata dengan suara yang dingin. Pada saat ini seorang pria parubaya dengan cepat mencoba untuk berdamai dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid dulu? Kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah. Namun jika pemuda lain mengikuti apa yang akan kita lakukan," ucap orang tua berjubah lainnya. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, "Ini adalah tugas yang mudah. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan gagasan untuk tidak bunuh diri. Adapun Tizun ini, karena masalahnya sudah sebesar ini, mari kita anggap saja dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah." Selain Penatua Li, 2 penatua lainnya memandang dengan serius ke arah pria parubaya. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika berita itu sampai ke Tizun, dia tidak bisa mempercayainya. Entah bagaimana dia bisa diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian dia melihat orang tuanya pergi dari sekte Heng Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, dia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun cara berpikirannya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka ditugaskan dan melihat seorang pemuda yang tampak licik. Dia menatapnya dan tertawa. "Hahaha, jadi kau adalah Huang Lin, anak yang menjadi murid dengan bunuh diri," ucap pria itu dengan penuh penghinaan. Huang Lin diam-diam melihat pemuda yang menantangnya. "Nak, mulai besok pagi, kau datang kepadaku untuk bekerja. Tugasmu adalah mengambil air tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika kau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak akan ada makanan untukmu. Dan jika kau tidak melanjutkan selama 7 hari, maka aku akan memberitahu para tetua untuk mengusirmu dari sekte. Ini pakaianmu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah kau menjadi murid sejati, maka kau akan diberi warna lain," ucap pria itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. "Tunggu, di mana aku tinggal?" ucap Wang Lin mengambil pakaiannya sambil bertanya. "Pergi ke utara sampai kau melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu sebuah kamar," ucap pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata. Pada saat ini Wang Lin seketika pergi untuk menuju arah utara. Bergantung pada bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia, ucap pemuda itu membuka matanya dan berkata dengan jijik. Saat berjalan di sekte Heng Yue, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua terburu-buru. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid berbaju abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menuju ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Pada saat ini dia masuk ke kamarnya. Ini adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, sebuah meja dan 2 kursi. Mereka semua sangat bersih dan baru seperti furnitur di rumahnya. Dia meletakkan kopernya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia telah memasuki ke sekte Heng Yue, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan mempelajari teknik abadi. Tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta karun yang dia peroleh. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda sangat lelah berbaju abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tercengang saat melihat Wang Lin, lalu pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Wang Lin sedang makan, pemuda itu bangun dan mengamati ubi jalar yang ada di tangan Wang Lin. Saat mulutnya berair, dia berkata dengan suara yang rendah, "Bolehkah aku meminta sepotong?" Wang Lin mengambil beberapa potong dan berkata, "Aku punya banyak di sini.
Jika kau mau, kau boleh memakannya. Seketika pemuda itu mengambil makanan itu dengan cepat. Sial, aku belum makan apa-apa dalam 2 hari. Jadi siapa namamu? Tanya pemuda itu. Pada saat ini Wang Lin menyebutkan namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Hahaha, jadi kau adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Heng Yue dengan mencoba bunuh diri. Saudaraku, namaku adalah Zhang Hu. Sejujurnya tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentangmu. Jadi tolong jangan salahkan aku atas apa yang aku katakan sebelumnya. Nyatanya aku mengagumimu karena bisa masuk ke sekte dengan cara ini," ucap Zhang Hu. "Saudara Zhang Hu, apakah kau tahu tentang orang yang mengenakan pakaian berwarna kuning itu?" tanya Wang Lin. "Ya, aku tahu. Di sini kami menyebutnya sebagai Musang. Tetapi kau harus ingat, kau jangan sampai menyinggung mereka. Kalau tidak, kau akan sengsara selama hidup di sini," ucap Zhang Hu menjelaskan. Waktu berlalu. Hari masih gelap pada hari kedua ketika Wang Lin turun dari tempat tidurnya. Zhang Hu masih tertidur. Wang Lin mengenakan pakaian abu-abunya dan dengan cepat pergi ke tempat dia bertemu Musang. Segera setelah dia tiba, matahari muncul dari timur. Pemuda berpakaian kuning membuka pintu dan menatap Wang Lin dengan tatapan aneh. Setidaknya kau tepat waktu. Ambil ember dan pergi ke timur. Ada mata air di gunung. Bawa air dari sana," ucap pemuda berpakaian kuning. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Dia duduk bersila di tanah dan bernafas perlahan sambil menghadap matahari terbit. Kabut putih yang nyaris tak terlihat keluar dari hidungnya berguling-guling seperti 2 naga. Wang Lin menatapnya dengan iri. Dia kemudian masuk ke kamar dan melihat sekeliling. Akhirnya di balik pintu dia melihat 10 tong dan tersenyum pahit saat dia berjalan menuju gerbang timur. Setelah beberapa saat, Wang Lin tiba di lokasi setelah berjalan. Pemandangannya cukup indah dan suara air mengalir yang menenangkan. Itu adalah tempat yang bisa menenangkan hati. Ketika ember sudah penuh, dia mengambilnya dan segera naik kembali ke gunung. Wang Lin terus melakukan ini hingga senja. Waktu berlalu dengan cepat. Dan dalam sekejap mata sebulan telah berlalu sejak Wang Lin menjadi murid sekte Heng Yue. Bulan ini hampir semua murid kehormatan mengenal Wang Lin. Mereka semua membawa ekspresi arogan di wajah mereka dan berbicara dengan kejam kepadanya. Wang Lin mengabaikan mereka. Dia tahu bahwa pikiran semua murid kehormatan ini terpelintir. Beberapa murid kehormatan telah lama berada di sini dan tubuh mereka semua sangat kuat. Beberapa bahkan telah mempelajari beberapa teknik abadi. Jika dia melawan, dia pasti akan kalah. Namun Wang Lin tidak sepenuhnya penurut. Dia ingat wajah semua murid yang memandang rendah dirinya dan berencana untuk membalaskan dendam ketika dia menjadi cukup kuat. Dengan pola pikir ini, dia bertingkah seperti dia buta dan tuli. Dan terus mengambil air setiap hari sambil diam-diam mempelajari manik batu. Dia juga bereksperimen dengan merendam manik-manik dalam berbagai cairan. Dia mencoba mencampur embun dan mencelupkan manik-manik itu ke dalam mata, air, keringat, dan bahkan darah. Pada akhirnya dia menemukan bahwa sejauh ini embun adalah yang terbaik. Tetapi ada beberapa jenis embun. Diikuti embun yang muncul di manik pada malam hari. Jika embun dikumpulkan di tempat lain, itu tidak efektif. Terbaik berikutnya adalah ketika dicampur dengan mata air. Darah dan keringat adalah yang terburuk, hampir tidak berpengaruh sama sekali. Agar tidak menarik perhatian, dia menemukan beberapa labu kecil di alam liar dan melubangi mereka untuk menelan sebagian embun. Dia tidak membawa labu ini bersamanya. Sebaliknya, dia akan menyembunyikannya secara terpisah di lokasi terpencil. Dia hanya akan mengeluarkannya ketika dia mengambil air dan tidak pernah membawanya kembali ke sekte. Setiap kali dia lelah, dia akan minum dan langsung merasa segar. Selain itu, Wang Lin mengetahui tentang fenomena aneh. Kapanpun embun malam atau dini hari muncul pada manik batu, itu akan terlihat seperti ada banyak tetes embun pada manik. Tetapi saat mengumpulkannya, dia hanya bisa mendapatkan 1/10 dari jumlah itu, sisanya menghilang. Adapun fenomena aneh ini, Wang Lin hanya bisa mengatakan bahwa embun diserap oleh manik-manik itu. Meskipun penjelasannya agak tidak masuk akal, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Sekte Heng Yue dibagi menjadi 6 akademi yang dibagi menjadi 5 subdivisi. Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Masing-masing dengan murid kehormatan mereka sendiri.
Murid dalam dan penatua semua tinggal di halaman utama. Dia sering melewati mereka saat mengambil air. Wang Lin selalu menatap mereka dengan mata penuh rasa iri. Setelah tiba di sana, dia melihat sekeliling lalu berteriak. Singkat cerita, pada saat ini Wang Lin tiba di halaman utama. Murid kehormatan Wang Lin meminta bertemu Tetua Sun yang lebih tua. Ucap Wang Lin. Pada saat ini terlihat seorang pria muda berpakaian putih dengan santai berjalan ke depan. Dia menatap Wang Lin sekali dan berkata dengan bangga, "Kau adalah Wang Lin." Melihat pemuda berpakaian putih, hati Wang Lin menegang saat dia mengangguk. Dia sudah tahu semua murid sekte Heng Yue diberikan peringkat berdasarkan warna yang mereka kenakan. Murid kehormatan dibagi menjadi abu-abu dan kuning. Kuning diberi hak untuk mulai menanamkan teknik abadi. Murid batin diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Dari tingkat ke rendah berwarna ungu, hitam, putih, dan merah. Pada saat ini pemuda dengan wajah putih menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti di belakangnya dengan wajah yang datar. Setelah berjalan melewati halaman sebentar, dia sampai di sebuah rumah yang dikelilingi oleh bunga. Pemuda berbaju putih dengan malas berkata, "Penatua Sun, seorang murid kehormatan ada di sini untuk bertemu denganmu." Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di samping. Suara serak terdengar dari taman. "Kau boleh pergi. Murid kehormatan boleh masuk." Mendengar kata-kata ini, pemuda berbaju putih terkekeh dan pergi. Wang Lin sangat gugup. Saat dia memasuki taman, dia dilanda aroma berbagai obat. Dia berbalik dan melihat ke gerbang, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mencium baunya dari luar. Pada saat ini sebuah suara dengan ketidakpuasan datang dari sudut ruangan. "Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Cepat dan sebutkan namamu." "Maaf penatua, aku Wang Lin di sini untuk bertemu dengan penatua. Ulang tahun ayahku besok, jadi murid ini ingin pulang untuk berkunjung," ucap Wang Lin. "Hah, kau adalah Wang Lin? Jadi itu adalah kau. Seseorang berlatih untuk menjadi abadi peduli tentang urusan duniawi. Dalam hidupmu kau tidak akan pernah menjadi abadi," ucap suara itu dengan marah. "Baiklah, aku malas berdebat denganmu. Kau punya waktu 3 hari, jadi cepatlah kembali. Ini adalah jimat abadi 1000 mil yang bisa digunakan 2 kali. Ini akan meningkatkan kecepatanmu," ucap penatua Sun. Kemudian selembar kertas kuning kusam yang tampak biasa melayang keluar dari jendela dan mendarat di sebelah Wang Lin. Wang Lin mengambil jimat abadi. Dia tahu dari Zhang Hu bahwa semua murid yang mengunjungi rumah menerima ini. Tujuan sekte itu sangat sederhana, memamerkan teknik dan harta abadi sekte untuk menarik lebih banyak pemuda untuk melamar. Jimat abadi ini sebenarnya memiliki kualitas yang sangat buruk, namun keuntungannya adalah sangat mudah digunakan. Yang harus kau lakukan hanyalah menempelkan di kakimu. Untuk orang normal, ini akan meningkatkan kecepatan mereka. Namun ada banyak murid kehormatan yang mengumpulkan mereka karena mereka dengar mereka bisa diperdagangkan untuk hal lain di dunia luar. Setelah berjalan dari halaman, Wang Lin kembali ke kamarnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Hu, dia mulai turun dari gunung. Saat ini bintang-bintang sedang bersinar di langit. Wang Lin ingin pulang besok, tetapi dia tidak ingin menggunakan jimat itu. Karena takut dia akan melewatkan ulang tahun ayahnya, jadi dia pergi keluar pada malam hari. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, penatua Sun keluar dari kamarnya untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Tetapi dia tiba-tiba tertegun. Dia menatap pintu gerbang. Pada saat ini semua rumput biru yang tumbuh di sana telah layu. Seketika dia berjalan mendekat. Di bawah pemeriksaan yang cermat, dia menyadari bahwa bahkan bunga ungu di seberang bunga biru telah layu tetapi tidak seburuk rumput biru. Dia ingat dengan jelas bahwa tanaman obat masih sehat dan kuat di siang hari. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini hanya dalam satu sore? Dia mengambil rumput biru dan memeriksanya. Dari tampilan rumput biru, sepertinya telah kehilangan semua kelembapannya dan menyebabkan dia layu. Dia menyentuh tanah tetapi tanah tersebut memiliki kelembapan yang tepat untuk menanam tumbuhan. Pada saat ini penatua Sun sangat bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berpikir, ketika sore itu hanya satu orang yang mengunjungiku. Namun dia hanya seorang murid kehormatan. Bagaimana dia bisa menyebabkan ramuanku layu? Ketika mengatakan ini, seketika penatua Sun memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Dia menjentikan lengan bajunya dan tubuhnya mulai terbang. Tidak lama kemudian dia tiba di tempat para murid kehormatan, di mana murid yang bertanggung jawab. Ucap Penatu Asun berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya terdengar seperti guntur menggelegar. Seketika murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab dengan cepat datang dan berlutut di tanah bersujud tanpa henti. Apakah kau tahu di mana murid kehormatan Wang Lin? Ucap Penatu Asun dengan tidak sabar. Seketika jantung murid berpakaian ungu berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa penatua berpangkat tinggi seperti itu akan datang bertanya tentang sampah Wang Lin. Di halaman mana Wang Lin tinggal? Ucap Penatua Sun kembali. Penatua, dia tinggal di halaman utara divisi bumi. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Tetua Sun terbang dengan pelangi menuju utara dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini Penatua Sun tiba di halaman divisi bumi dan tidak melihat sosok Wang Lin. Dia pergi ke kantor pendaftaran untuk menemukan nomor kamar Wang Lin. Lalu ketika dia tiba di kamar Wang Lin, Zhang Hu masih tidur. Dia mendengur dengan keras dan bahkan tidak menyadari adanya Penatua Sun di sana. Penatua Sun dengan hati-hati memeriksa ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Dia pergi dengan sangat cepat. Aku akan memeriksanya begitu dia kembali, ucap Penatua Sun. Scene berganti di tempat Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin sedang berjalan di gunung dengan jimat di kakinya. Jimat itu benar-benar luar biasa. Setelah meletakkannya di kakinya, dia merasakan aliran kehangatan memenuhi tubuhnya. Satu malam telah berlalu. Akhirnya Wang Lin tiba di desa. Dia melihat dari jauh sebuah bendera merah bertuliskan kehidupan di depan rumahnya. Di luar ada banyak gerobak, ada kerumunan yang ramai. Wang Lin tercengang saat dia tiba di depan rumahnya. Kedatangannya terlalu mencolok. Kerabatnya yang ada di sini untuk ulang tahun ayahnya hanya melihat kilatan cahaya putih saat Wang Lin telah muncul. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat iri dan mereka mulai memuji. Izun, kenapa kau kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di sekte Heng Yue? Jangan selalu mengkhawatirkan rumah, ucap ayahnya sambil memandangi Wang Lin. Wang Lin memandangi ayahnya dan melihat kerutan ayahnya telah berkurang banyak. Dia jelas sangat bahagia akhir-akhir ini. Ayah, jangan khawatir. Semua murid sekte itu memiliki 3 kesempatan untuk mengunjungi rumah setahun. Setelah ulang tahun ayah selesai, aku akan segera pergi, ucap Wang Lin. Singkat cerita, setelah hari yang meriah, saat menjelang senja semua kerabat mulai pergi. Malam itu orang tua Wang Lin bertanya bagaimana kehidupannya di sekte itu. Melihat antisipasi di mata orang tuanya, Wang Lin berbohong kepada mereka untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan kepada mereka betapa populernya dirinya dan bagaimana dia bisa mempraktikkan teknik abadi. Orang tua mendengarkan dengan kagum. Wang Lin tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya selama 2 hari. Pada hari ketiga, hari sudah mulai gelap. Langit dipenuhi awan gelap, ada guntur di langit dan kelembapan yang tinggi menyebabkan kabut muncul. Pada saat ini Wang Lin sudah tiba kembali di sekte Heng Yue pada tengah malam. Lalu pergi untuk berbaring di tempat tidurnya. Di tengah malam, guntur bergemuruh di luar dan kilatan petir menerangi ruangan. Wang Lin menyentuh manik di sebelah dadanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan manik batu itu dan mempelajarinya dalam cahaya dari lampu minyak. Dia menggosok matanya saat dia melihat dari dekat pola awan pada manik-manik itu. Ini tidak benar. Terakhir kali, hanya ada 5 awan. Tapi sekarang, kenapa ada 6 ukiran awan di dalamnya? Ucap Wang Lin sambil terkejut. Saat ini dia duduk dan menghitung memang ada 6 awan. Dia sangat terkejut dan tidak bisa memikirkan alasannya. Ini meningkatkan keingintahuannya terhadap manik batu. Di luar angin menderu-deru. Guntur menderu, petir menyambar dan hujan deras dari langit. Hujan menghantam jendela. Wang Lin tiba-tiba terbangun oleh semburan udara dingin. Dia membuka matanya dan tercengang. Petir yang terus-menerus menerangi ruangan. Ruangan itu penuh dengan kabut tebal. Meja, tanah, dan bahkan tempat tidurnya mulai basah. Namun kecuali di tempat lembab tempat dia menyimpan manik-manik itu, Wang Lin benar-benar sangat kering. Dia memandang Zhang Hu yang melihat bahwa tubuhnya disekelilingi oleh kabut putih. Pakaiannya basah dan tubuhnya tertutup embun beku. Dan giginya terkatup sangat rapat. Zhang Hu, Zhang Hu. Wang Lin terkejut dan dengan cepat bangkit dan mengunjang Zhang Hu.
Namun Zhang Hu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun dan nafasnya mulai lemah. Wang Lin sangat cemas. Dia akan pergi untuk mencari bantuan murid lain. Ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyentuh pakaiannya, keraguan muncul di benaknya. Mengapa? Meskipun kita berada di ruang yang sama dan kedua tempat tidur telah basah kuyup, namun setiap bagian tubuhku kecuali bagian yang lembab ini telah kering. Ucap Wang Lin merenung. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan manik-manik batu dari saku dadanya. Pada saat ini semua tetesan air bergetar dan perlahan mulai mengapung. Bahkan kabut putih di Zhang Hu mulai membentuk tetesan air. Petir menyala lagi dan Wang Lin memperhatikan bahwa semua tetesan air tampak seperti kristal yang mengarah ke manik-manik batu di tangannya. Seketika dia dengan cepat melemparkan manik batu dan jatuh ke lantai untuk menghindari tetesan air. Manik misterius itu jatuh membentuk busur dan berguling ke sudut setelah menyentuh tanah. Semua tetesan air dengan cepat melesat ke arah manik dan menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua air di ruangan itu menghilang. Bahkan tempat tidurnya sekarang sudah kering. Dan nafas Zhang Hu kembali normal. Setelah sekian lama, badai mulai berkecamuk di luar. Tetapi langit tidak lagi gelap gulita dan sinar bulan menerobos. Wang Lin berdiri dan dengan ragu-ragu mengambil manik batu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu telah berubah. Jumlah awan di atasnya meningkat menjadi 7. Adegan sebelumnya telah menyebabkan rasa ingin tahunya pada manik-manik itu meningkat. Tetapi juga menanamkan sedikit rasa takut padanya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, Zhang Hu mungkin akan mati membeku. Mengenai mengapa dia sendiri tidak terpengaruh, Wang Lin hanya bisa menebak bahwa itu karena dia minum banyak air yang memiliki campuran embun dari manik-manik. Namun Wang Lin sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan awan di manik batu. Tetapi pada saat ini dia menghilangkan gagasan untuk pergi keluar dan membiarkan manik-manik menyerap lebih banyak air. Dia takut pemandangan ini akan membuat semua orang memperhatikannya. Setelah ragu beberapa saat, dia dengan hati-hati memasukkan kembali manik itu ke dalam sakunya. Tidak lama kemudian, fajar tiba dan Wang Lin hendak pergi untuk melakukan tugasnya. Pada saat ini Wang Lin pergi ke salah satu tempat yang sebelumnya dia sembunyikan dari labu yang mengandung embun. Saat itu masih sangat pagi dan belum banyak orang yang terbangun. Dia memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum mengubur manik batu di sana. Setelah itu dia menghela nafas. Dia berniat menunggu hujan reda. Lalu kembali untuk mengambil harta karunnya. Wang Lin pergi dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain di sekitar dan berjalan menuju rumah tugas. Sesampainya di sana, ketika dia baru saja akan mengambil ember, tiba-tiba murid berpakaian kuning bermuka musang itu keluar. Murid berpakaian kuning itu sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Tetapi seketika dia dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi penuh antusias saat dia bergegas menuju dan merebut ember dari genggaman Wang Lin. "Hei saudara Wang, bagaimana perjalanan pulangmu? Apakah orang tuamu baik-baik saja?" tanya murid berpakaian kuning itu. Mendengar kata-kata ini Wang Lin sedikit tertegun. Orang tuaku baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir," ucap Wang Lin dengan hati-hati menjawab. Saat ini dia tidak yakin apa maksud dari murid ini. Segera murid itu dengan hangat berkata, "Saudaraku, mulai sekarang kau hanya perlu mengisi 1 tong dalam sehari. Bahkan jika kau tidak selesai tepat waktu, kau bisa meninggalkannya. Jika ada yang menyusahkanmu, beritahu kakak," ucap murid itu. Seketika Wang Lin bertanya dengan sedikit ragu, "Kakak, apakah ada masalah yang aku lakukan?" Pada saat ini wajah murid berpakaian kuning penuh dengan ketidakpuasan. Dan dia pura-pura marah. "Hahaha, tentu saja tidak. Di masa depan, masalahmu adalah masalahku. Karena hari ini hujan, kau tidak perlu bekerja. Oh, aku lupa. Penatua Sun datang mencarimu beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah kau mengetahuinya, lebih baik kau pergi untuk menemuinya," ucap murid berpakaian kuning. Setelah dia selesai berbicara, dia memperhatikan reaksi Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan terus tertawa terbahak-bahak. Di dalam hatinya, dia telah menebak lebih dari separuh cerita setelah mendengarkan murid berpakaian kuning. Penatua Sun pasti datang mencarinya setelah dia pergi. Dan murid ini pasti takut akan dendam di antara mereka. Itulah mengapa dia begitu ramah hari ini.
Selama 13 tahun dan telah menghabiskan 6 tahun di rumah tugas, murid berpakaian kuning itu belum pernah melihat seorang penatua mencari murid kehormatan secara pribadi. Itu adalah peristiwa yang sangat langka. Pada saat ini Wang Lin memiliki banyak keraguan tentang penatua Sun. Mengapa dia secara pribadi datang mencarinya? Wang Lin dengan santai berjalan ke halaman dengan pertanyaan-pertanyaan ini di kepalanya. Dia telah menganalisis situasinya secara menyeluruh. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa sampai pada kesimpulan. Mungkinkah penatua itu menyadari tentang manik batu? Gumam Wang Lin berpikir di dalam hatinya. Dia merenungkan pertanyaan ini sebentar. Tidak lama setelah tiba di halaman dan mengumumkan kehadirannya, pemuda berpakaian putih yang sama muncul dan terkejut. Dia menyindir. "Apa? Kenapa kau harus berkunjung ke rumah ini lagi?" Mendengar kata-kata ini, Wang Lin sedikit mengangkat alisnya. Tepat sebelum dia hendak berbicara, suara penatua Sun datang dari dalam halaman. "Cepat, bawa dia ke sini!" teriak penatua Sun. Segera murid berbaju putih itu bergerak. Dia menatap Wang Lin dengan penuh perhatian, lalu kembali ke halaman. Setelah tiba di kediaman penatua Sun, pemuda berbaju putih itu mulai pergi. Sebelum pergi, dia menatap Wang Lin dengan tatapan bertanya-tanya. Wang Lin sedikit gugup saat pada saat ini ketika menatap penatua Sun. Wang Lin sedikit gugup. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan. Matanya cerah dan dia mengamati Wang Lin dengan tatapan yang dingin. Di bawah mata penatua itu, Wang Lin merasa dia seperti transparan dan tetua itu bisa melihat segalanya. "Wang Lin, kapan kau kembali?" ucap penatua itu mengerutkan keningnya. Saat ini dia tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin. "Izin menjawab penatua, murid ini kembali larut malam," ucap Wang Lin. Pada saat ini wajah penatua Sun tampak suram. Dalam satu langkah, mereka menghilang dalam awan berwarna pelangi menuju kamar Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat, Wang Lin merasa seperti tercekik. Tetapi untungnya perjalanannya sangat singkat. Ketika mereka tiba di kamar Wang Lin, penatua Sun melemparkan Wang Lin ke samping dan memindahi ruang dengan divine sense-nya. "Apa ini?" ucap penatua Sun pindah ke samping tempat tidur Wang Lin dan menemukan labu yang digunakan Wang Lin untuk menyimpan mata air. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. "Wang Lin, apa yang kau simpan di labu ini?" ucap penatua Sun mempelajarinya untuk waktu yang lama. Lalu dia menoleh ke arah Wang Lin. "Penatua, labu ini diisi dengan mata air dari gunung. Mata air ini sungguh menakjubkan. Setiap kali aku kelelahan, yang harus aku lakukan hanyalah minum sedikit dan aku akan segera merasa segar," ucap Wang Lin mencoba berpura-pura bodoh. Pada saat ini penatua Sun membuka labu itu dan mengendusnya. Ada sejumlah besar energi spiritual di dalam labu ini. Jika seorang manusia meminum air yang disimpan di labu ini, sementara mereka tidak dapat menyerap banyak energi spiritual, itu masih akan menyegarkan mereka. Dia sepertinya tidak berbohong. Labu ini sama sekali tidak berguna baginya. Jika itu digunakan untuk membuat pil abadi, maka efeknya pasti akan bagus. Gumam penatua Sun sambil menyipitkan matanya dan menatap Wang Lin dalam-dalam. Dia menyentuh labu itu sambil berpikir. Ada kemungkinan besar bahwa kematian rumput biru dan bunga malam ungu ada hubungannya dengan labu tersebut. "Wang Lin, kau benar-benar berani. Kau berani berbohong kepada seorang penatua. Sepertinya kau tidak ingin tinggal di sekte Heng Yue lagi," ucap penatua Sun dengan dingin. "Penatua, aku tidak berbohong kepadamu," ucap Wang Lin menunjukkan wajah yang bingung. Tanpa membiarkan Wang Lin selesai berbicara, penatua Sun tertawa marah dan berkata, "Kau masih bertingkah lugu di depanku. Aku bertanya tentang labu. Labu ini terlihat seperti baru saja dipatahkan dari sulurnya. Wang Lin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberitahu aku di mana kau mendapatkan labu ini. Atau aku akan menendangmu keluar dari sekte Heng Yue hari ini," ucap penatua Sun. Seketika wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi yang marah. Ekspresinya menunjukkan keinginan untuk bertarung. "Penatua, aku telah menghabiskan banyak upaya untuk memancing labu itu keluar dari sungai. Jika kau menginginkannya, ambil saja. Mengapa kau mengatakan aku berbohong?" ucap Wang Lin. "Meskipun aku ingin labu ini,
Mencuri harta seorang murid kehormatan dan kemudian mengusirnya akan terlalu memalukan, ucap Penatua Sun. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Huang Lin masih marah. Huang Lin, aku ingin labu ini, tetapi aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Apakah kau ingin menjadi pembantuku? Ucap Penatua Sun dengan ramah. Aku tidak mau. Pembantu sama saja dengan seorang pelayan. Jika ayahku tahu aku menjadi seorang pelayan, dia akan memukuliku sampai mati. Ucap Huang Lin dengan singkat. Pada saat ini Penatua Sun hampir kehilangan kesabarannya. Sebenarnya dia ingin memukuli Huang Lin sampai mati. Baik, aku akan menerimamu sebagai muridku. Aku akan pergi dan memberitahu patriark sekarang. Kemasi barang-barangmu, lalu tunggu aku di halamanku. Ucap Penatua Sun. Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dari kamar Huang Lin. Dengan satu langkah, awan muncul saat dia menuju langsung ke arah patriark. Ketika dia pergi, ekspresi Huang Lin menjadi gelap. Sepertinya orang tua ini memiliki motif tersembunyi. Di permukaan, dia menerimaku sebagai murid. Tetapi kenyataannya, dia hanya ingin lebih banyak labu. Gumam Huang Lin. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat di taman, Penatua Sun kembali dengan ekspresi gelap, wajahnya penuh amarah. Setelah memasuki taman, Penatua Sun melihat Huang Lin dan mendengus. Huang Lin, mulai hari ini, kau adalah murid Sun Dazu. Kau harus berkultivasi dengan benar agar tidak mempermalukan nama gurumu. Ucap Penatua Sun sambil melemparkan kantung kecil. Ini adalah identifikasi murid batin. Itu juga bertindak sebagai tes pegangan. Itu bisa menampung banyak hal. Pakaian dan instruksimu untuk metode kultivasi disimpan di dalamnya. Lihatlah sendiri. Ucap Penatua Sun kembali. Seketika Huang Lin dengan sangat cepat mengambilnya. Kali ini, dia dengan sepenuh hati memanggil guru Sun Dazu. Mulai sekarang, kau akan tinggal di ruangan di belakang. Kau tidak bisa pergi tanpa seizinku. Ucap Sun Dazu. Dengan pernyataan itu, dia mengambil kerikil dan melemparkannya ke gerbang taman di belakangnya. Hanya ada kilatan ungu ketika kerikil itu menghantam gerbang dan itu hancur menjadi bubuk halus. Sun Dazu menatap Huang Lin dengan dingin dan masuk ke kamarnya. Kantong abu-abu kecil itu tidak terlihat istimewa. Huang Lin mengembalikan tasnya di tanah dan beberapa benda jatuh. Ada satu set pakaian merah dan sebuah buklet kecil. Wajah Huang Lin berbinar. Dia mengambil buklet kecil itu dan dengan bersemangat membukanya. Di halaman pertama, tertulis 3 tahap kondensasi Qi. Pada saat ini segera Huang Lin membaca semua buklet kecil itu. Dalam buklet tersebut, disebutkan bahwa terdapat total 15 tahapan Qi kondensasi. Hanya setelah mencapai tahap 3 seseorang dapat memperoleh akses ke metode untuk tahap selanjutnya. Yang disebut kondensasi Qi adalah untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengubah tubuh dan membangun fondasi untuk masa depan. Ini juga merupakan ujian seberapa baik bakat alami seseorang. Semakin berbakat seseorang, semakin cepat mereka dapat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Secara alami kecepatan kultivasi mereka akan cepat. Namun jika bakat seseorang rata-rata, mungkin mereka tidak akan pernah mencapai lapisan ketiga dalam hidup mereka. Beberapa bahkan tidak bisa mencapai lapisan pertama. Buklet 3 tahapan kondensasi Qi menjadi harta karun milik Huang Lin. Pada saat ini dia segera duduk bersila dengan mata tertutup dan mulai bernafas dengan metode 1 panjang 3 pendek yang dinyatakan dalam buklet. 1 panjang berarti menarik nafas dalam-dalam. Sedangkan 3 pendek berarti menarik 3 nafas pendek yang sepertiga panjang nafas normal. Berarti menarik 3 nafas pendek yang sepertiga panjang nafas normal. Menggunakan metode pernafasan abnormal ini memungkinkan seseorang dengan cepat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Buku kecil tersebut menunjukkan bahwa saat pertama kali berlatih teknik pernafasan, mereka akan merasa seolah-olah ada semut yang merayap di dalam tubuh mereka. Itu disebabkan oleh energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh. Setelah waktu yang lama, Huang Lin tanpa daya menemukan bahwa tidak hanya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia juga kehabisan nafas karena pernapasan yang tidak normal ini. Malam berlalu dengan lambat. Saat pagi tiba, Huang Lin masih belum bisa merasakan energi spiritual memasuki tubuhnya. Di luar ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma obat. Dia menarik nafas dalam beberapa kali tetapi tidak bisa menghilangkan kelelahannya.
Dia merindukan labu berisi mata air. Jika dia minum sebagian dari mata air itu, dia tidak akan selelah ini. Setelah beberapa saat, pada saat ini Wang Lin berjalan ke kebun herbal sampai dia menemukan sebuah batu. Seketika dia duduk di atas batu dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia merasa seperti semut merayap di tubuhnya. Dia benar-benar tercengang. Tetapi saat dia akan melanjutkan, tiba-tiba gurunya berteriak, "Wang Lin, apa yang kau lakukan? Cepat keluar dari sana!" Teriak Penatua Sun. Seketika Wang Lin membuka matanya dan melihat Sun Dazu menatapnya dengan cemberut. Dia diam-diam bangkit dan meninggalkan kebun obat. Kau benar-benar tahu bagaimana menemukan lokasi yang bagus. Aku menanam obatku di sini karena memiliki energi spiritual paling banyak di taman. Namun kau datang dan menyedotnya. Jika salah satu tumbuhan ini mati karena ini, bahkan nyawamu tidak dapat mengimbanginya. Ucap Sun Dazu dengan dingin. Maaf guru, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan berkultivasi lagi di sini. Ucap Wang Lin. Seketika ekspresi Sun Dazu kembali normal. Lalu dia menambahkan, namun jika kau bisa menemukan labu lain, sementara aku tidak bisa membiarkanmu berkultivasi di kebun obat, aku bisa memberimu batu roh kelas rendah. Dengan itu, kondensasi Kimo akan jauh lebih mudah. Ucap Sun Dazu. Apakah yang dikatakan guru itu benar? Jika aku membawa kembali labu, apakah Anda akan memberiku batu roh? Tanya Wang Lin menatap Sun Dazu dan bertanya. Ya, selama aku mendapatkan labu, aku akan memberimu batu roh bermutu rendah. Ucap Sun Dazu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Namun saat ini ternyata Wang Lin diam-diam mencibir. Tetapi di permukaan dia dengan hormat mengangguk sebagai jawaban. Seketika tangan kanan Sun Dazu membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa patah kata. Lalu dia melemparkan tangannya dan gerbang pun terbuka. Dia mengusap janggutnya dan berkata, "Silahkan, pergi sekarang dan cepat kembali." Ucap Sun Dazu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.